Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib, khususnya abna al-imamain al-qutbain al-muhaddisain al-adimain Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih wal Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, abna'ahuma Al-Habib Abdul Qadir wal Habib Muhammad wal Habib Abdurrahman, dan semua para mantu dan keluarga besarnya. Tidak lupa kepada Syekh Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, Al-Habib Ahmad Al-Idrus, dan semua keluarga beliau. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah cinta nabinya untuk mereka semuanya, dan semoga cepat-cepat ditampakkan kepada kita semuanya sehingga tambah banyak tersebar kebaikan di antara masyarakat Indonesia, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Semua para habaib, semua para alim ulama, semua para hadirin hadirat yang dimuliakan ya Allah. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita mengatakan alhamdulillah, baik dengan lisan kita, dengan hati kita, maupun dengan perasaan kita, karena semuanya datangnya hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan ini berkesinambungan untuk kita semuanya sehingga kita terus seperti ini sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih dan putra beliau Khalifatul Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu anhuma wa ardah merupakan sebuah peringatan sekaligus sebuah kenikmatan untuk kita semuanya. Adanya mereka berdua merupakan sebuah pengingat untuk kita bahwasanya begitulah kehidupan. Kalau kita memang benar-benar tahu bahwasanya kehidupan ini sangat-sangat mengkhawatirkan, maka tirulah Al-Habib Abdul Qadir dan Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Kenapa beliau begitu habiskan semua waktunya hanya untuk mencari ilmu dan menyebarkan ilmu? Karena itulah sebab-sebab kebahagiaan. Tidak ada satu hal pun yang bisa menyebabkan kita keluar daripada segala permasalahan kita, solusi daripada segala problematika kehidupan kita, kecuali ilmunya Nabi kita Muhammad. Sehingga Nabi SAW telah bersabda, "An-nasu kulluhum halka." Mari kita renungkan sama-sama. Lihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan keadaan manusia itu seperti ini. Di mana Nabi SAW bersabda, "An-nasu kulluhum halka." Semua manusia binasa. Dengan harta bendanya binasa, dengan jabatannya binasa, dengan apapun yang ada pada dirinya binasa. Kecuali siapa? Illal alimun. Kecuali yang belajar. Kecuali mereka yang mau menimba ilmu. Kecuali mereka yang beriman. Bahkan banyak di antara kita yang sudah salah faham, gagal faham terkait dengan keimanan. Disangkanya keimanan itu adalah sebuah predikat. Disangkanya keimanan itu adalah sebuah gelar. Disangkanya keimanan itu adalah sebuah gambaran, orang pakai peci berarti orang iman. Padahal iman itu adalah sebuah pencapaian yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh seseorang yang pernah hidup di muka bumi ini. Yang namanya keimanan itu sebagaimana digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, al-iman huwal yakinu kullu. Al-yakin huwal imanu kullu. Yang namanya keyakinan itu ya keimanan. Yang namanya keimanan itu ya keyakinan. Mana ada orang di antara kita yang yakin kepada sesuatu tanpa pengetahuan? Itulah artinya kenapa Allah Ta'ala firman, "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah."
Siapapun di antara kalian, baik laki yang maupun perempuan, beramal soleh asalkan dilandaskan dengan keimanan, maka kami berikan kehidupan yang sangat menyenangkan. Tapi subhanallah, banyak di antara kita, bahkan sebagaimana dikatakan oleh Rais Rabi Tabah Hafidhullah, yang sangat kita banggakan, dan semoga di tangan beliau kali ini, semoga habaib Indonesia benar-benar menjadi contoh bagi habaib di dunia insyaallah. Di mana banyak di antara kita sudah meninggalkan yang namanya keilmuan. Nabi Muhammad tidak meninggalkan apa-apa. Tidak meninggalkan kemuliaan yang tidak melebihi daripada kemuliaan ilmu yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad, sebagaimana Nabi Muhammad telah mendapatkan warisan itu daripada saudara-saudaranya dan kakek moyangnya daripada para nabi dan rasul. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma, faman akhazahu faqad akhadha bihaddin wafir." Sesungguhnya para nabi dan para rasul, mereka tidak meninggalkan harta benda, tidak meninggalkan dinar maupun dirham, tapi yang mereka tinggalkan itu adalah ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu itu, berarti dia itu telah mendapatkan bagian daripada anugerah Allah yang terbesar. Tidak cukup, hanya mengerti saja tidak cukup. Sehingga kemudian oleh Nabi diteruskan, wal alimuna kullum halka, orang yang alim pun juga banyak yang akan binasa. Illal amilun, kecuali orang yang beramal. Mengamalkan dengan ilmunya, bukan hanya sekedar tahu, tapi dia tahu lalu mengamalkan. Coba lihat bagaimana beliau Al-Habib Abdul Qadir sampai seumur hidupnya tidak pernah sholat sendirian, sholatnya berjamaah. Kenapa? Tahu beliau. Lihat bagaimana beliau kesabarannya dalam menghadapi segala gangguan yang datang kepadanya. Kenapa beliau seperti itu? Karena beliau tahu. Sehingga ini warisan yang paling diwariskan oleh kakek moyang para habaib kepada anak cucunya adalah bagaimana ilmu yang kemudian identik dengan adatus salafus soleh itu tetap bersama anak buyutnya, supaya mereka itu tetap seperti kemuliaan yang didapatkan oleh para kakek moyangnya. Ada satu cerita yang sangat indah yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Kalau beliau seperti itu, bagaimana dengan kita? Cerita daripada guru, dari guru-guru dan maha guru daripada Al-Habib Abdul Qadir Al-Faqih, yaitu Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar As-Sakran, yang dikenal dengan Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, di mana putra beliau, khalifah beliau, Al-Habib Abu Bakar Adani, pernah suatu waktu ketika melihat yang sebaya dengannya, teman-temannya ikut belajar kepada para masyaikh, kepada para ulama yang ada di Hadramut, maka beliau itu berkeinginan untuk juga ikut seperti mereka belajar kepada para ulama yang lainnya. Mungkin ini salah satu contoh kenapa tadi disebutkan dalam manaqib Al-Habib Abdullah Al-Faqih mengambilnya hanya daripada ayahandanya, bukan maksud dan tujuan, tidak ada yang lain kecuali karena untuk menjaga. Jangan sampai kemasukan sesuatu atau kita tidak siap untuk mendapatkan sesuatu itu sehingga kemudian kita berubah jalurnya. Ini yang dijaga oleh mereka. Sehingga lihat bagaimana Habib Abdullah Al-Idrus ketika datang Habib Bakar Adani. Galia Abah, izinkan saya untuk belajar kepada para ulama di sekitar. Apa jawaban Habib Abdullah? Sampai aku uji kamu. Baik ayah, siap aku diuji. Kalau begitu besok kamu keluar, cari makhluk Allah yang lebih rendah darimu. Baik ayah. Keluar beliau. Dari semenjak pagi keluar sampai malam, menjelang maghrib beliau datang. Kemudian ketemu bersama ayahnya, setelah sholat berjamaah dengannya ditanya, gimana? Sudah kau dapatkan? Sudah ya. Siapa dia? Dia adalah seekor anjing, sudah anjing, kemudian dia itu banyak gudikannya, banyak luka-lukanya, maka itulah. Apa katanya Habib Abdullah? Kalau begitu kamu harus belajar padaku, belum saatnya kamu belajar pada yang lainnya. Sampai segitunya ya ikhwan, Masya Allah. Coba lihat bagaimana dia itu menjaga anak-anaknya. Sehingga apa? Setelah 3 bulan, timbul lagi keinginan, ayah, saya ingin sekali belajar ilmu ini, ilmu itu dan sebagainya kepada para ulama yang ada di sekitar. Sampai saya uji dulu kamu. Baik ayah, siap. Subhanallah. Keesokan harinya, beliau datang, ayah aku siap untuk menjalankan ujianmu. Sama seperti kemarin ujianku. Berangkatlah, carilah makhluk Allah yang paling rendah. Lebih rendah daripada semua yang ada di dunia ini. Subhanallah, menjelang maghrib datang beliau. Lalu beliau ditanya oleh ayahnya, bagaimana? Sudah kau dapatkan?
ayah, aku sudah mencari ke sana kemari, tidak ada yang lebih hina daripada aku. Tidak ada yang lebih rendah daripada aku. Apa kata Abdullah? Sekarang waktunya. Silahkan, kamu itu belajar pada siapapun. Coba lihat bagaimana. Adat istiadat yang semacam ini begitu kental di antara habaib. Sehingga mereka itu diajarkan untuk tidak saling, untuk tidak merasa bahwa saya lebih baik pada satu orang pun. Kita lihat bagaimana Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah. Beliau suatu waktu di rumahnya di antara anak cucunya sedang bercengkrama, berdiskusi dengan mereka semuanya, tiba-tiba datang satu orang yang tidak diundang, kemudian menggedor-gedor pintunya dengan tanpa akhlaknya, maka kemudian tanpa sebelum dibuka sudah masuk duluan. Begitu masuk kemudian dicaci maki, padahal Sayyidina Hasan berada di dalam rumahnya. Dicaci maki habis, tapi Habib Sayyidina Hasan hanya tersenyum. Sementara anak cucunya ada di sekitarnya, mereka gundah, mereka gelisah, mereka marah, sehingga mereka itu berkata, ayah balas, tapi beliau hanya senyum saja, tidak membalasnya. Sampai setelah orang itu pergi dari rumahnya, barulah kemudian anak cucunya berkata kepada ayahnya, ayah, kakek, engkau ini di rumahmu, bukan di rumah orang lain, di rumahmu. Ini tempat kekuasaanmu. Dia datang bukan kau undang, dia datang dengan tidak berakhlak, dia datang mencaci maki kamu habis, tapi kau tidak, kenapa kau tidak usir dia? Kenapa kau tidak balas? Apa jawaban Sayyidina Hasan? Dan inilah yang mungkin harus kita tanamkan dalam diri kita, terutama para habaib, dan ini yang banyak kehilangan di antara kita. Apa kata Sayyidina Hasan? Ya auladi, ya ahfadi, tahukah kalian siapa ayahmu ini? Tahukah kalian siapa kakekmu ini? Ayahmu ini punya ayah namanya Ali bin Abi Thalib. Dan ayahmu ini punya ibu namanya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dan ayahmu ini punya kakek namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah demi Allah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengajarkan aku bagaimana cara mencaci maki orang, sehingga bagaimana saya akan membalasnya. Tidak ada di dalam hatiku bagaimana saya akan mencaci orang atau menghina orang. Inilah yang harus kita tanamkan diri kita. Banyak di antara kita yang sudah salah kaprah, su'dzon bahkan kepada Allah. Disangkanya Allah bukan maha segala-galanya. Disangkanya Allah diam ketika Jaddana Sayyidina Husain, ketika dipenggal kepalanya satu melawan 3.000 orang. Sehingga pada saat itu dengan sendirinya, hanya sendirian, beliau melawan kepada mereka semua tanpa mundur sama sekali, tanpa memberikan sebuah pilihan-pilihan yang lainnya yang sudah disodorkan oleh mereka. Bahkan di saat duet yang terakhir, ketika beliau itu menghadap kepada mereka semuanya dengan gigih beraninya, sendirian menghunuskan pedang, di saat itulah beliau sempat meneteskan air mata, memandang mereka sambil meneteskan air mata. Sayyidatuna Zainab, saudara perempuan beliau, yang juga putri daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra, melihat kakandanya dalam keadaan menangis, maka beliau keluar mendekat pada Sayyidina Husain. Ya Husain, engkau adalah putra Imam Ali, engkau adalah putra daripada Fatimah Zahra, engkau menangis di depan mereka, engkau takut pada kematian, engkau takut pada kebatilan. Apa jawaban beliau? Wahai Zainab, tidak, aku tidak takut pada kematian. Bahkan aku merindukan kematian. Bahkan semalam aku sudah bermimpi datukku Nabi Muhammad, dan dia berkata kepadaku, Husain, besok engkau akan berbuka bersamaku. Aku tahu ini adalah hari kematianku, tapi aku menangis bukan karena aku takut kepada kematian. Aku menangis karena aku melihat di dalam wajah-wajah mereka timbul dan tampak kepadaku api neraka, karena mereka itu akan melawan aku dan mereka membunuh aku. Coba lihat bagaimana rahmatnya. Sesuai dengan rahmatnya Nabi kita Muhammad, apakah Allah Ta'ala tidak melihat? Ketika Nabi kita Muhammad SAW berdakwah di Taif, dalam keadaan berdarah-darah, dilempar dengan segala macam apa yang bisa dilempar, dengan batu, bahkan dengan besi dikatakan. Semua anak-anak budak, semua anak kecil dikeluarkan untuk melempar Nabi Muhammad. Apakah Allah tidak tahu? Apakah Allah tidak faham? Apakah kita sudah lupa bahwasanya Nabi kita Muhammad telah bersabda bahwasanya asyadun nasi bala'an al-anbiya, summal ulama, summal amsal fal amsal. Tambah berat ujiannya, tambah disayang sama Allah. Tambah berat cobaannya, tambah dekat kepada Allah. Subhanallah. Begitu Nabi Muhammad sudah mendapatkan tempat yang aman, justru malaikat Jibril yang tidak kuat.
Beliau datang dengan geramnya dan berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, doakan mereka. Sekarang aku diperintahkan Allah Ta'ala untuk memberikan pilihan kepadamu. Kalau engkau mau tempat mereka berpijak, aku akan angkat seperti aku lakukan kepada kaum Lut. Lalu sampai ke tengah langit, aku akan kembalikan dalam keadaan terbalik. Kalau engkau mau, dua malaikat yang menjaga gunung di sekitar Taif ini telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka berdua untuk menghancurkan gunung-gunung di atas mereka sehingga mereka semua binasa. Kalau engkau mau diberikan pilihan, apa kata Muhammad? Galla, lam ub'as sababan wala la'anan, innama ub'asu rahmatan lil alamin." Ini yang harusnya tertanam dalam cucu Nabi Muhammad. Siapa mereka yang berambut gondrong? Siapa mereka yang minum-minum? Siapa mereka yang ada tato di dalam badannya mereka? Demi Allah, yang pernah datuk kita Nabi Muhammad bersumpah, "Wallahi inilah ardan wahidan min ummati finnar." Itulah mereka. Kalau kita menyelamatkan mereka, berarti kita menyenangkan datuk kita Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus tertanam dalam diri kita. Ini yang harus kita lakukan untuk menyebarkan bagaimana caranya supaya mereka itu tidak halka. Sehingga dikatakan ketika Nabi Muhammad menyampaikan hadis itu dalam keadaan sedih. Kenapa? An-nasu kulluhum halka illal alimun, wal alimun kulluhum halka illal amilun, wal amiluna kulluhum halka illal muhlisun. Kecuali orang ikhlas. Wal muhlisuna ala khatarin azim, bahkan yang ikhlas pun dalam keadaan bahaya yang sangat besar. Kenapa dikatakan demikian oleh Nabi Muhammad? Dan kenapa ketika malaikat Jibril memaksanya sebagai seorang guru beliau, supaya Nabi Muhammad mendoakan dengan yang tidak baik kepada mereka? Apa kata Muhammad? "Malam yakun bika alayya ghadabun fala ubali." Yang penting kau ya Allah, engkau ya Rabb ridho kepadaku, tidak marah kepadaku, aku tidak peduli dengan apa yang terjadi pada diriku, tidak peduli. Sudah lupa kayak kita. Ada sebuah kejadian baru-baru ini, tepatnya pada malam 8 Safar, malam haul saya punya Abah Habib Hasan Baharun. Ada salah satu daripada murid beliau yang bermimpi Nabi Muhammad. Di mana pada malam itu beliau itu bermimpi berziarah ke makam saya punya ayah. Subhanallah. Beliau membaca Al-Quran, ketika beliau membaca Al-Quran, datang rohaninya. Entah apa sebabnya sehingga beliau itu menangis sejadi-jadinya. Ketika beliau sedang menangis, tiba-tiba terdengar suara, yang ternyata suara itu adalah suara Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi SAW berkata begini sambil diiringi dengan tangisan beliau, "Ma aktsara fasadu ummati fi hadzal zaman. Ma aktsara fasadu ummati fi hadzal zaman. Ma aktsara fasadi ummati fi hadzal zaman." Alangkah banyaknya kerusakan umatku di zaman ini. Nabi Muhammad tidak ridho. Kenapa Nabi Muhammad dalam hadis yang beliau mengatakan, "Innama ana basyarun mislukum." Aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Kenapa? Karena Nabi Muhammad punya perasaan. Nabi Muhammad juga punya cita-cita. Nabi Muhammad punya kehendak. Nabi Muhammad punya harapan. Kalau kita ingin tahu apa harapan Nabi Muhammad, cita-cita Nabi Muhammad, tidak ada seorang pun daripada umatnya Nabi Muhammad masuk dalam neraka. Semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Siapa di antara kita ingin merealisasikan ini keinginan Nabi Muhammad? Mereka semua saudara kita. Jangan biarkan mereka itu bersama iblis dan kawan-kawannya. Tidak, biarkan mereka bersama Nabi Muhammad. Dengan keikhlasan yang kita punya, insya Allah, dengan kekuatan doa, sehingga Nabi Muhammad tidak pernah meminta apapun kepada kita. Yang diminta oleh Nabi Muhammad, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Pulang dari tempat ini, majelis ini, apa yang disampaikan oleh para ulama, sampai kepada keluarga kita, sampai kepada sahabat kita, sampai kepada kerabat kita, sampai kepada mereka, bahwasanya tidak mungkin selamat di akhir zaman seperti sekarang ini. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali 5 abad yang lalu, "Wala yaslamu hina izin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm." Tidak mungkin ada yang selamat pada saat itu daripada fitnah yang begitu dahsyat kecuali yang tersentuh dengan ilmunya Nabi kita Muhammad. Sampaikan kepada mereka, tidak mungkin selamat hidup di akhir zaman ini. Nggak mungkin selamat, nggak mungkin bahagia. Bagaimana akan dapat bahagia? Siapa yang memberikan bahagiaan? Allah yang memberikan bahagiaan. Kecuali apa? Kalau tersentuh dengan salah satu daripada 4M. Yang pertama adalah mondok. M yang kedua adalah madin, madrasah diniyah. Silahkan masukkan pendidikan formal, tapi jangan lupa siang harinya masukkan madrasah diniyah. Dan yang ketiga adalah mengaji kepada guru ngaji.
Dan yang keempat, yang terakhir, tidak ada lagi yang kelima. Sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban lahum, wala takun khamisan fatahlak. Jadilah kamu itu menjadi orang alim, kalau bisa. Kalau nggak bisa, jadilah para santri. Nggak bisa jadi santri, jadilah pendengar saja. Nggak bisa jadi pendengar, jadilah pencinta bagi mereka. Kalau nggak bisa yang keempat ini, maka jangan jadi yang kelima. Sudah nggak alim, sudah gak santri, sudah gak mendengarkan, sudah gak cinta kepada mereka, malah membenci mereka, memusuhi mereka. Fatahlak, pasti kalian akan binasa, kata Nabi Muhammad. Oleh karenanya, yang terakhir ini apa? Yang terakhir majelis taklim. Kalau tersentuh salah satu daripada empat hal, insya Allah mereka akan selamat. Oleh karenanya, kenapa Nabi kita Muhammad SAW selalu menganjurkan kepada kita, menghimbau kepada kita, cintai zuriat Nabi. Bahkan dua pusaka disebutkan oleh Nabi yang diriwayatkan di dalam hadis Sahih Muslim. Di antaranya adalah kitab Allah wa itrati ahli baiti. Kenapa? Apakah Nabi Muhammad mau kita ini memanjakan mereka, kita ini menghormati mereka, memuliakan mereka karena niat kolusi Nabi, KKN Nabi? Tidak, demi Allah tidak sama sekali. Karena dua komunitas, sebagaimana dikatakan oleh Profesor Dr. Ali Jum'ah, yang masih saja sampai sekarang menyebarkan kebaikan Nabi Muhammad. Siapa dua komunitas? Yang pertama adalah zuriat Nabi. Kenapa zuriat Nabi melebarkan dan menyebarkan kebaikan Nabi sampai sekarang ini? Kita ambil contoh Al-Habib Abna Al-Imamain. Tentunya mereka itu melihat Al-Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad, Habib Abdurrahman pernah melihat ayahnya Habib Abdullah. Habib Abdullah pernah lihat memandang wajah ayahnya Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir pernah memandang wajah ayahnya Habib Ahmad. Kalau seandainya di antara kakek-kakek beliau ada yang meninggal di masa kecilnya sehingga beliau tidak bisa melihatnya, bukankah anaknya itu pernah melihat ibunya dan ibunya pernah melihat suaminya, ayahnya? Dan terus bertasalsul pandangan itu sampai kepada Nabi Muhammad. Sehingga mereka manusia yang pasti mendapatkan pandangan Nabi Muhammad walaupun secara tidak langsung. Kalau seumpama seorang wali, seorang kutub berkata, dakhalal jannah man ra'ani au ra'a man ra'ani au ra'a man ra'ani, bagaimana dengan yang dipandang oleh Nabi Muhammad? Hanya untuk itu kita diperintahkan, cintai zuriat Nabi, lihatlah, pandanglah mereka, maksudnya supaya yang dipandang oleh mereka dengan kebaikan, maka insya Allah dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Dan yang kedua adalah mereka para ulama yang sanad keilmuannya bersambung kepada Nabi Muhammad, karena mereka tentunya melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, dan begitu pula terus sampai kepada Nabi Muhammad. Maka siapapun dipandang oleh mereka, maka insya Allah terpandang oleh Nabi Muhammad dan nanti akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, baru-baru ini sebagai penutup, ada seorang yang bermimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berpesan dua hal. Yang pertama, sampaikan kepada umatku, sebarkan kepada mereka. Kalau mereka ingin mendekat kepadaku dengan kedekatan yang sangat kuat, cepat kilat, dengan hubungan yang sangat erat, lakukan semuanya untuk menyenangkan dan bahagiakan aku, kata Nabi Muhammad. Ingat, di antara kita semuanya dikasih modal sama oleh Allah Ta'ala. Nggak ada yang melebihi kecuali yang cerdas, yang menggunakan modal Allah berikan. Jangan kita katakan, oh beb, saya tidak menjadi orang alim, saya bukan orang kaya, saya hanya pejabat dan sebagainya, berarti dia itu tidak punya modal. Semuanya punya modal untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Gunakan modalnya. Yang cari uang untuk membahagiakan Nabi Muhammad. Yang alim, jadilah kamu itu mengajar untuk Nabi Muhammad, dan semuanya diniatkan untuk bagian Nabi Muhammad. Yang ketiga, yang kedua, kata beliau, sebab musabab banyak orang yang hina, kemudian terjerumus ke dalam kehinaan dan kenistaan, itu karena salah satu daripada tiga sebab yang mereka lakukan. Sehingga kemudian ada orang yang terpandang, orang yang hebat, kemudian melakukan suatu pelecehan dan sebagainya, karena salah satu daripada tiga hal. Yang pertama, karena sifat sombong. Hati-hati dengan sifat sombong. Dan Nabi SAW telah menegaskan, man takabbara wada'ahullah, barang siapa yang sombong maka dia akan direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah SWT. Dan yang kedua, ugugul walidain, durhaka kepada orang tua. Dan diantaranya orang tua adalah ugugul masyaih, durhaka kepada guru. Sedangkan yang ketiga adalah izaul auliya hayyan au mayitan, mengganggu para wali baik yang hidup maupun yang meninggal. Dan diantaranya para wali siapa? Mereka adalah zuriat Nabi, yang di situ ada darahnya Nabi yang pasti mahbub indallah SWT. Kita mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, semoga dengan kita datang dengan banyak dosa, ya Allah, kami bertawassul kepada Al-Imamain, ya Rabb. Ya Rabb, yang mereka hidupnya semuanya untukmu, ya Allah. Ya Allah, kami punya keluarga, kami tidak ingin berpisah dengan mereka.
Kami punya santri, kami tidak ingin berpisah dengan mereka. Kami ingin punya sahabat, kami tidak ingin berpisah dengan mereka di dunia sampai di akhirat. Banyak di antara kami yang telah lupa ya Allah, bahwa kehidupan ini sangat sulit. Kehidupan yang paling sulit justru dikatakan para ulama, ujian yang terberat adalah ketika di saat-saat kita akan meninggalkan dunia ini ya Allah, yang entah berapa lama lagi akan datang kepada kita. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kaum muslimin semuanya ya Allah. Jadikanlah negara Indonesia negara yang makmur. Jadilah pejabat-pejabat kami ya Allah, pejabat-pejabat yang saleh, yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk yang ada dalam dirinya sifat-sifat keimanan, sehingga saling mencintai di antara kami, tidak ada rasa benci kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami keluar dari tempat ini kecuali Engkau ampunkan dosa-dosa kami, yang hanya satu dosa saja bisa mencelakakan dia di dunia sampai di akhirat. Bahkan satu dosa saja, walaupun dosa kecil, bisa membawa seseorang mati dalam keadaan sul khatimah. Ya Allah, dengan kami bertawassul kepada Imamain al-Adimain ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami sudah meninggal ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali Engkau berikan keyakinan kepada kami. Dunia kami tidak akan kemana-mana, tapi ya Allah, di dunia kami meninggalkan dunia, tapi kami tidak mendapatkan nikmatan dunia. Itulah sebuah alpa yang sangat ya Allah, sebuah kenaifan yang sangat ya Allah. Berikan kami kemuliaan di dunia ya Allah, dengan memandang wajah Nabi Muhammad, walaupun dalam mimpi ya Allah, walaupun ketika kami akan Kau cabut nyawanya ya Allah. Tidak ada seorang pun di antara kami kecuali semuanya berniat ingin menyampaikan semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kecuali semuanya berniat ingin semuanya kaum muslimin baik, kecuali ingin semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama kepada keluarga besar Al-Imamain Al-Adimain, dan terima kasih atas kesempatan diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.